Yes, kita masih ada di Joteng, mau Joteng Mriki, dan tadi Bapak, Pak kita jalan-jalan ya, Bapak bilang oke. Kita jalan begitu kan ya. Dan ini tiba nih Pak di satu tempat yang kalau kita lihat nih keluarga Jogja, di belakang Bapak begitu, di belakang Anang juga, ini adalah foto-foto raja-raja Mataram begitu ya. Dan kita memang ada di zona keraton. Nah mumpung nih Pak perjalanan tadi saya sempat menanyakan, Pak, Jogja itu istimewa loh Pak, lagunya juga ada loh Pak, begitu kan ya. Nah ini tanggapan dari Pak Heru, Jogja istimewa itu seperti apa sih? Mau silahkan Pak. Ya, kalau dari sisi formal, mengapa kita menjadi daerah istimewa? Karena memang dari faktor kesejarahan, karena eksistensi Keraton Yogyakarta itu lebih dahulu daripada Republik Indonesia. Sehingga ketika Republik Indonesia itu dinyatakan merdeka, Ngerso Dalem yang ke-9 dan Paku Alam yang ke-8 menyatakan saya di belakang dan bergabung dengan Republik Indonesia. Support begitu, Ji. Bahkan juga ketika ibu kota Jakarta dalam kondisi krisis, kemudian diminta datang ke Jogja untuk kemudian memerintah Indonesia dari Yogyakarta dengan semua harta yang dimiliki untuk dipakai untuk membiayai. Sehingga kalau waktu itu misalnya Jogja tidak bergabung mungkin berbeda ceritanya gitu. Nah itulah makanya keistimewaan dari aspek kesejarahan dari itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, dari kulturnya, dari nilainya segala macam, memang Jogja ini kekuatan kulturnya yang menjadi dominan dalamnya, sehingga orang-orang yang ada di Jogja ini merasa bagian dari sesuatu yang memang melekat pada dirinya. Jadi orang Jogja itu, saya tadi juga cerita tentang kenapa Ngerso Dalem yang pertama itu memilih pakaian yang dipakai adalah pakaian yang asli Mataram. Itu juga karena asli pakaian yang Mataram itu pakaian yang tidak banyak aksesorisnya, pakaian yang sederhana. Yang menunjukkan karakter orang Jogja juga apa adanya, sederhana, tidak terlalu banyak menunjukkan sesuatu yang telah dia punya. Kalau saya kan niko-niko ya Pak, ya mungkin ini beda loh itu satu, sehingga membangun karakter orang Jogja juga karakter orang yang tidak terlalu bermewah-mewah, tidak terlalu banyak, ya membuat sesuatu itu. Orang tingkah, orang kepertingkah gitu kali ya, mungkin bahasanya begitu. Nah, yang kedua, yang kalau kita melihat dari aura yang kemudian terbangun dari sisi kebudayaan itu seluruh orang yang ada di Yogyakarta itu kemudian juga menjadi bagian dari orang yang menyesuaikan dengan nilai itu. Oh, nilai yang ada. Sehingga orang yang datang ke Jogja itu seperti punya karakter baru. Orang yang dari luar, dari berbagai macam tuh kalau hidup di Jogja seperti kemudian merasa terserap menjadi bagian dari Jogja, dan cara hidupnya, cara berpikirnya mungkin seperti cara berpikirnya orang Jogja juga. Nah itu karakternya. Nah akhirnya mereka inilah yang kemudian berkarya, mengabdi di Yogyakarta, melahirkan banyak hal gitu. Sehingga orang dimanapun merasa Jogja ada sesuatu. Makanya ada Jogja itu istimewa, ngangen nih kok gitu, mungkin gitu ya. Pak kita jalan karena ternyata ini kalau kita sedikit berjalan sebenarnya banyak banget selain foto-foto yang ada begitu ke-9, ke-8, kemudian ke-7 begitu. Ini kalau yang saya lihat nih Pak di ujung begitu, ini kalau tidak salah garis imajiner Jogja sumbu filosofi. Sumbu filosofi. Nah ini mungkin kita sedikit mendekat Pak seperti itu. Ini mungkin sedikit Bapak akan mungkin mengulasnya atau bagaimana begitu. Jadi ini kan dikreasi atau diaransin atau diarsitekturi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Luar biasa. Yang juga dia itu yang mengarsiteki Keraton Solo. Jadi ketika Keraton Solo pindah dari Kartosuro ke Solo itu yang mengarsiteki adalah Sri Sultan Hamengkubuwono I. Nah dia juga beliau itu juga membuat karakter ini. Ini Jogja aja ya? Ya, berkarakter. Nah, sumbu filosofi itu sebenarnya aslinya ada di sana, ada Samudra India di pantai Parangtritis, Parangkusumo tepatnya. Kemudian ada Panggung Krapia. Panggung Krapia ya belum tergambar di sini ya. Di sini alun-alun kidul, kalau sekarang kita melihat odong-odong tuh. Iya betul sekali. Saya tuh salah satu yang di sana kok Pak. Saya itu boleh Pak. Saya bersyukur loh Pak. Ini alun-alun selatan ya. Oke. Nah
ini sebenarnya menggambarkan sampai ke Merapi itu menggambarkan proses kelahiran seseorang. Proses kelahiran, J? Ya, proses kelahiran diwujudkan dalam berbagai bentuk, termasuk tanaman-tanaman yang ada di sini. Proses dari kecil sampai menjadi dewasa sampai ke Malioboro. Oh, J. Malioboro itu dengan ke utara, J. Di utara itu ada Malioboro dengan tanaman-tanaman yang tertentu karena ada filosofi yang menunjukkan perkembangan usia atau kematangan seseorang dalam memasuki hidup. Salah satu tanaman, Pak, mungkin ini buat keluarga Jogja ya, kita akan membahasnya. Tanaman apa sih, Pak? Yang ada di Malioboro itu kan pohon asem. Oh, pohon asem. Itu juga ingin menunjukkan bahwa orang harus sudah dewasa yang harus bisa berpikir tentang menghadapi kehidupan yang lebih nyata. Kan gitu. Seperti itu. Jadi kenapa akhirnya pohon pun seperti itu ya? Ini kenapa beringin, terus ada pohon asem begitu kan ya? Oh, J. Ternyata begitu ya. Jogja yang istimewa itu memang tergambar di banyak hal begitu. Dalam arsitektur, pembangunan keraton pun terskema dengan cukup luar biasanya. Dan ternyata saya baru ngerti nih, Anang ya, ternyata ini adalah proses dari lahir hingga kedewasaan seseorang. Ini luar biasa sekali ya. Oke, ini menjadi hal yang cukup luar biasa dan semoga ini menjadi tambahan begitu kan ya. Karena kita memang obrolannya adalah Jogja istimewa, kemudian Jogja yang sangat-sangat filosofis dan banyak sekali sebutan-sebutan Jogja yang lainnya. Kita sedikit berbicara nih, Pak, kalau terkait dengan mahasiswa. Yang sekarang, atau mungkin keadaan Jogja lah sekarang, Pak. Keadaan Jogja yang sekarang masih istimewakah karena COVID loh, Pak? Jangan-jangan sudah tidak istimewa lagi. Ini penting loh. Ini mumpung ada Bapak ya kan, begitu. Orang lain atau kota lain atau mungkin pada umumnya lah, pada umumnya saja. Kalau orang kepepet, orang kepepet dan kemudian menjadikan orang itu kehilangan akal loh biasanya. Orang kepepet ngamuk. Oh, ngamuk. Iya. Karena tidak ada lagi. Tapi orang Jogja di masa COVID ini yang muncul ketika kepepet dalam kondisi COVID dengan kondisi sosial yang nggak bagus, kondisi ekonomi yang tidak tumbuh-tumbuh segala macam. Tapi yang muncul adalah kebersamaan. Apa butuhnya? Mereka sejak April itu sudah berbagi. Oh, mereka ada yang kehilangan pekerjaan, mereka kemudian dibantu. Oh, iya. Kemudian mereka yang balitanya itu kemudian banyak yang perlu dibantu karena orang tuanya pengangguran ya, seperti itu ya. Maka muncullah dapur balita. Muncullah dapur lansia. Muncullah kebersamaan. Nah, dalam proses COVID ini ternyata kebersamaan, gotong royong itu yang malah muncul. Nah, itu keistimewaan yang tidak akan pernah hilang. Tuh kan, kalau Bapak ini pengamat beneran, beliaunya sebagai ketuanya gitu kan ya di Jogja ya begitu. Jadi istimewa itu akan tetap istimewa, dan tentu ada banyak hal yang akan kita dapatkan untuk segmen berikutnya karena ini segmen yang nanti akan kita tahu tanggapan masyarakat tentang Yogyakarta, entah itu sebagai pedagang, entah ibu rumah tangga, mungkin pelajar, kita akan saksikan. Jangan kemana-mana, tetap di Sang Aji TV Jogja. Dan tentu di Joteng, Mojo Teng Mriki. Monggo, Pak.